Iya, pertanyaan yang bagus ya. Tentang istiqomah ya. Bagaimana supaya kita istiqomah ya. Pertama kita harus memiliki tekad azam dalam hati bahwa kita ini ingin selalu berada di atas hidayah Allah gitu. Karena memang kita tahu bahwa kebutuhan kita akan hidayah ini adalah kebutuhan yang paling utama dan pertama dalam hidup ini. Tanpa hidayah, hidup ini tidak ada artinya sama sekali. Tanpa kita hidup ini bersama hidayah, maka kita ini seolah seperti mayat-mayat yang bergerak saja gitu kan. Dan terutama tanpa hidayah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah murka kepada kita dan kita akan ditempatkan di nerakanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat maksudnya tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak ya, yang bisa menjadi sebab keselamatan ketika bertemu dengan Allah adalah orang yang biqalbin salim. Man atallaha biqalbin salim. Artinya orang yang istiqomah di atas hidayah gitu. Di atas Islam, iman ya, itu. Sehingga ini yang pertama harus memiliki azam, memiliki tekad bahwa kita ini sangat butuh dengan hidayah dan hidayah adalah kebutuhan pertama dan utama dalam hidup ini. Lain lagi kalau orang sudah tidak merasa perlu dengan hidayah, ya tentu ke berikutnya pun bisa kita lihat bagaimana langkahnya itu. Enggak merasa butuh, dia memprioritaskan yang lain-lainnya, ya biasanya urusan-urusan duniawi gitu. Itu dari awal yang harus dicanangkan dalam hati dan pikiran kita itu. Yang kedua, supaya kita istiqomah di atas hidayah, kita mendekat hidayah itu, yaitu hidayatul ilmi wal bayan. Sebagaimana yang sering mungkin disampaikan di majelis-majelis taklim kita, bahwa hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Artinya sebagaimana yang diinginkan oleh penanya ini, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik, ya kita harus mendekat kepada hidayatul irsyad. Artinya kita harus cinta dengan ilmu ini, ilmu Islam ini. Ya, kita thalabul ilmi, kita suka membaca ilmu-ilmu Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terutama yang paling utama adalah hadir senantiasa di majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka dengan demikian insya Allah Allah akan curahkan hidayah taufiknya kepada kita. Karena hidayah itu harus disambut, jangan cuma ditunggu-tunggu saja gitu loh. Harus disambut gitu. Allah mengatakan, menjanjikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh meniti jalan kami. Artinya apa? Mendekat hidayah irsyad tadi, ilmu tadi. Ada pengajian sekalipun jauh dia tempuh itu. Lah ini loh, Allah akan menilai sisi itu ya. Jauh dekat tidak masalah ya. Cuaca panas, dingin, cerah, hujan sudah dilewati saja itu. Ini orang yang bermujahadah ya kan. Dan dia teruskan juga bermujahadahnya bukan hanya pas berangkat saja. Demikian juga ketika hadir di majelis ilmu ini. Jangan berangkatnya semangat, giliran di sini sudah loyo. Tidur. Gitu. Jadi yang dia selalu dapatkan ilmu itu cuma innal hamdalillah sama nanti terakhirnya itu gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya cuma itu aja ilmunya. Kenapa ya ilmu saya itu kok cuma itu saja? Itu namanya ilmu pembukaan dan penutupan. Tengahnya itu tidur. Nah,
Ini juga tidak mujahadah namanya. Syukurlah kalau kesindir, itu yang saya harapkan gitu. Ibu-ibu juga, karena di sini saya tidak bisa melihatnya, jangan merasa karena ibu-ibu ini berada di tempat yang saya tidak melihat panjenengan, lantas ada apa-apa tiduran di sini. Tidur yuk semua tidur di sini gitu kan Ustadz nggak tahu. Oh jangan itu gitu. Allah Maha tahu walaupun tidak dipasang CCTV. Mujahadahnya itu terus dari awal sampai akhir gitu. Ya. Jangan pas perjalanannya bersungguh-sungguh. Ketika sudah di acara intinya malah pikirannya pergi ke alam mimpi. Ya itu. Nah ini loh ya, istiqomah itu jalan-jalannya itu di situ loh. Mendekat kepada hidayah, al-irsyad, al-ilmu, sehingga Allah akan curahkan hidayah taufiknya. Lalu yang ketiga, ya berusaha mengamalkan dengan ikhlas. Ya, apa yang kita dapat dari ilmu itu kita amalkan dengan ikhlas, karena beragama dalam Islam itu bukan hanya menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, itu dua-duanya. Ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang kemudian ditindaklanjuti dengan amalan, dan amalan yang dilandasi dengan ilmu. Ya. Itu jalannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Berusaha, yang keberapa itu? Keempat ya? Iya keempat. Berusaha untuk banyak bergaul, berteman dengan orang-orang yang memang seperti itu visi dan misi hidupnya gitu loh. Karena apa? Pengaruh teman itu sangat besar dalam bagaimana mempengaruhi agama kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu identik dengan agama teman akrabnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian perhatikan dengan siapa dia berteman akrab. Dan teman yang paling akrab itu pasangan hidup kita itu. Makanya banyak para ulama ketika membahas tentang mencari jodoh itu hadis ini dipakai juga. Ya syukur-syukur kalau sudah punya pasangan dari dulunya udah soleh, soleha. Kalau belum, diajak, itu loh. Ini istrinya kadang-kala begitu, istrinya duluan hijrah, nah, suaminya loh nggak diajak hijrah, tertinggal. Nah akhirnya ini kan kedepannya itu menjadi kendala-kendala itu loh. Bahkan kadang-kala suaminya tidak suka kalau istrinya itu kok ngaji gini nih, wah digendoni, digembosi, dan seterusnya. Demikian juga suami yang sudah hijrah istilahnya, istrinya masih tertinggal jauh di belakang, ya itu juga mempengaruhi itu ke arah yang tidak baik, membuat jadi kita kurang semangat. Wah, suami bilang, wah nanti kan saya kalau memang sulit ini diajak, saya cari lagi. Jangan tergesa-gesa seperti itu. Emangnya mudah? Ya. Serampangan itu nanti jadi berbuat dolim nantinya. Ya. Harap tenang ibu-ibu, saya sedang membela panjenengan. Ini diajak, dibina, dipengaruhi gitu, supaya nanti seiring sejalan sehingga langkahnya itu langkah yang pasti dan mantap. Ya, demikian teman-teman yang lainnya itu pengaruhnya besar dalam hal istiqomah kita itu loh. Coba kalau misalnya kita sudah nggak punya teman-teman yang suka ilmu agama, tidak punya sudah teman-teman yang orientasinya akhirat, hanya teman-teman yang orientasinya dunia melulu, coba. Ini lambat laun nih kita pun akan terpengaruh ini, gitu loh. Kita merasa tersisihkan, ya, karena kita sendirian, gitu loh. Nggak kuat ya, menghadapinya karena kita sendirian, gitu.
Jadi ini teman-teman ini ya kita alhamdulillah bersyukurlah ya. Makanya di grup-grup WA kalau ini teman-teman yang soleh, yang suka dengan ilmu, ya kita harus bersyukur gitu loh. Oleh karenanya kita jaga ya mereka itu, dan kita berusaha juga untuk tidak tergesa-gesa left dari teman-teman yang seorientasi ini gitu loh. Nah, karena kita ini sekarang hidup di zaman modern ini ternyata alam kita ini ada dua ya, bukan alam nyata dan gaib, bukan ya. Ada alam di dunia nyata dan di dunia maya, itu juga pengaruhnya besar sekali. Terkadang-kadang porsi kita bergaul lebih banyak di ini dunia medsos ini sekarang ini, dunia maya lah istilahnya gitu loh. Nah di situ kan kita punya teman-teman di situ. Secara fisik berjauhan, tapi hati, pikiran, pandangan ini berkumpul di situ, menjadi satu. Nah jadi ini untuk istiqomah teman-teman ya juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya, kita ini betul-betul harus jangan meninggalkan doa istiqomah. Dan ketika membacanya betul-betul kita mengharap kepada Allah supaya dikabulkan. Ini ada rahasia di balik doa. Dan seutama-utama doa di dunia ini ya tentunya adalah kita mohon istiqomah di atas hidayah. Makanya dapat kita pahami dan dapat kita tangkap ya. Di bacaan sholat yang merupakan rukun itu kan baca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu hanya ada satu doa saja, tidak lebih. Hanya satu saja, yaitu minta kita istiqomah di atas hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makanya ketika kita mendengarkan itu karena kita jadi makmum, atau kita membacanya karena kita jadi imam atau sholat sendirian, itu betul-betul khusyuk gitu loh. Kita ini takut gitu, dalam bayangan kita takut kalau hidayah ini lepas sementara nyawa belum lepas dari badan. Berarti kita mati su'ul khotimah. Ke alam akhirat tidak punya bekal sama sekali. Aduh, alangkah mengerikannya perjalanan kita di akhirat nanti. Itu. Belum lagi doa-doa yang lain. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa artinya wa tawaffana ma'al abrar? Mati di atas hidayah. Mati di atas hidayah. Ini kita harus punya kecemasan ya, kegalauan ya. Karena apa? Kita ini tidak ada jaminan hidayah ini terus menetap dalam hati kita sampai kita menghadap Allah. Bisa berubah, bergeser ya. Bisa kita mungkin menjauh dari hidayah itu.